mezbahmu ku serahkan, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, rumah doamu, agar
hati untuk rohmu. Mengalirlah, mengalirlah jamah kami. Penuhi, penuhi, hadirat-Mu mengalir. Yesus, Yesus, oh kami sembah, kami puji, kami agungkan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau Yesus yang dipuji. Kami bersyukur Tuhan, oh ajar. Sembah bagi Yesus Tuhan dan Raja, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan Dia sanggup, Dia. Serukan Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, memulihkan yang menyembuhkan, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Lebih lagi katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Yes Lord, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Ya serukan Yesus sanggup, Yesus melakukan perkara yang besar, perkara yang Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, amin, amin. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Oh glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, segala pujian hormat kami telah naikkan kepadamu, membuka daripada mulainya ibadah kami. Biarlah setiap puji-pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Mari curahkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau Yesus yang sanggup pulihkan setiap keberadaan kami. Di dalam rumah-Mu, di hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kemenangan. Kemenangan dari setiap kelemahan kami, kemenangan dari setiap tekanan hidup kami, kemenangan daripada kuasa iblis, kemenangan atas dosa. Sebab Yesus telah menanggung semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu membaharui setiap kami, untuk kami layak masuk di dalam hadirat-Mu, dan kami layak untuk menerima berkat daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa membuka dan mentahbiskan ibadah kudus siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, mari kita bersuka cita. Kita percaya Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Apa yang tak
apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihi Dia. Katakan bersama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasihmu, hari berganti hari tetap kulihat kasih. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lama. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali bagi Bapak Ibu. Haleluya, Dia sungguh baik dan sangat baik. Biarlah kita selalu mengucap syukur dan selalu katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji dan layak disembah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, hey, tinggikan nama. Haleluya, haleluya. Oh mari soraklah, haleluya. Sorak
soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya, oh soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, tiba saatnya mari kita siapkan hati kita untuk sambut berkat kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Bila kita selalu katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, sebab Yesus peliharaku, Yesus menjagaku, Yesus memberkatiku. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. Oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Mari jemaat saya undang kembali bangkit berdiri. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
Bapa di dalam nama Yesus adalah Allah El Shaddai yang selalu memberkati kehidupan kami umat-Mu, kepunyaan-Mu. Saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya firman-Mu sungguh-sungguh tertabur di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga menjadikan kami umat-umat kepunyaan-Mu semakin berkenan kepadamu. Hamba-Mu Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu, dan berbicaralah lewat hamba-Mu, dan isi hati Tuhan tersampaikan, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada kuasa-kuasa lain yang ingin mencuri setiap damai dan sukacita kami serta kuasa firman-Mu. Maka kami berdoa bersatu hati dalam bentuk apapun kuasa itu Tuhan. Baik di udara, baik kuasa intimidasi lewat pikiran kami. Roh-roh yang tidak datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa tolak, tengking dan usir keluar di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sehat semua? Sehat ya, ada di rumah Tuhan pasti sehat. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, mari kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kita Matius pasal 21, Matius pasal 7 maksud saya, ayatnya yang ke-21. Ya, kalau sudah menemukannya, mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21, satu ayat saja. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mari bangkit berdiri yang sudah menemukannya. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Sudah menemukan semua? Ya, mari kita baca bersama. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Silakan duduk. Saya akan baca sekali lagi buat saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Katakan bersama amin. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, patutlah kita bersyukur. Kalau kita ada, kita masih boleh memuji Tuhan. Berkat kita masih boleh dapat, kecil atau besar, kita bersyukur. Karena hanya orang yang hidup yang dapat menyembah dan memuji Tuhan. Dan kalau kita ada, berarti kita masih Tuhan rindukan untuk selalu menyembah Tuhan. Dan kalau kita masih ada, Tuhan masih inginkan untuk kita tetap terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, yaitu pekerjaan memberitakan Injil. Haleluya. Saudara tidak harus jadi pendeta, tapi saudara bisa memberitakan Injil dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, di mana engkau berada. Sikap hidup kita adalah berita Injil yang sesungguhnya. Amin. Sikap kita itu pemberitaan Injil. Oleh sebab itu firman Allah berkata bahwa tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Haleluya. Saudara mungkin sudah berdoa, saudara berseru kepada Tuhan, tapi kalau saudara tidak lakukan kehendak Bapa, tidak masuk surga. Sekalipun anugerah keselamatan sudah
diberikan oleh Tuhan sendiri melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Tapi berulang kali saya mau katakan bahwa keselamatan itu tidak tok berhenti selamat terus tidak ada pekerjaan. Keselamatan itu adalah suatu pekerjaan yang harus kita lakukan tiap-tiap waktu, tiap saat. Kenapa? Karena keselamatan itu bisa hilang karena manusia itu sering jatuh dalam dosa walaupun dosa itu sudah ditebus dan dihapuskan. Haleluya. Setiap waktu kita perlu berseru kepada Tuhan untuk mendatangkan kemampuan dan kekuatan sehingga setiap kita hidup berkenan kepada Tuhan. Perlu untuk berseru. Firman Allah berkata bahwa banyak kesukaran yang dialami oleh orang-orang benar, tetapi Tuhan meluputkan mereka dari kesukaran itu. Manusia itu saudara kalau tidak diuji, dia hidup dalam berkecukupan, bahkan berkelimpahan, bahkan masa-masa kejayaan mengikutinya, maka dia akan lupa untuk berseru kepada Tuhan. Dia akan berpikir bahwa setiap apa yang dia terima, yang dia rasakan, yang dia punya, itu adalah kekuatannya. Karena aku bekerja keras, karena aku tidak kenal waktu, karena aku memberi seutuhnya hidupku untuk bekerja menghasilkan uang. Itu salah. Karena tidak ada ditulis di dalam firman Allah bahwa engkau masuk surga karena banyak uang. Amin. Tidak. Uang itu hanyalah berupa alat untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita secara daging. Tapi kebutuhan roh itu membutuhkan seruan-seruan dan perbuatan-perbuatan firman Tuhan. Saudara tidak bisa beli. Roh Kudus itu tidak bisa dibeli. Sekalipun lo mau bayar, mau pakai uang sekarung, berapa miliar, tidak. Tapi Roh Kudus itu ada ketika kita berseru kepada Tuhan dan kita aktif melakukan perintah firman-Nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Tuhan Yesus sendiri dalam firman. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku adalah satu. Manusia harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang di luar iman percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan tidak masuk surga. Itu jelas. Karena jalan menuju kepada Bapaknya satu. Melalui Yesus Kristus Tuhan. Masuk surga berarti orang yang steril dari dosa. Sudah dihapuskan dosanya. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Amin. Dia adalah Allah yang menggenapi firman-Nya, janjinya. Bahwa dia mengasihi bumi ini. Maka dia jadi manusia Yesus untuk menghapus dosa manusia. Tidak ada satu manusia atau imam nabi sekalipun yang mau berkorban bagi dosa manusia. Bahkan korbannya luar biasa, mati di atas kayu salib. Bermahkotakan duri, ditusuk lambungnya dengan apa namanya itu? Tombak. Dari sejarah Alkitab mulai dari Nabi Musa, Abraham dan lain-lain, tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Tapi karena Allah menggenapi janjinya, maka dia jadi manusia dalam Yesus, manusia 100% untuk mau menggenapi janji itu, menghapus dosa manusia. Dosa saya, dosa saudara. Maka layaklah kita untuk taat kepadanya. Amin. Kalau saudara mau masuk surga, saudara harus taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Kita tidak cukup hanya berseru saja. Saudara tidak cukup hanya berdoa. Saudara tidak cukup hanya datang ke gereja. Saudara tidak cukup hanya baca Alkitab. Saudara tidak cukup di rumah ada mesbah doa. Ada mesbah doa di rumah masing-masing keluarga? Nah, yang lain ada. Yang lain kalau yang belum ada, buat. Amin. Caranya begini saudara. Ketika kita mendengarkan firman. Dan ada hal firman yang belum kita buat. Karena itu adalah melakukan firman. Manusia lebih kecenderung cari apa? Cari hal-hal yang dapat memuaskan keinginan kita. Betul?
Manusia lebih cenderung cari dan berusaha untuk mendatangkan hal-hal yang aduh puas deh gue, tercukupi, bahkan berkelimpahan. Jarang saudara temukan manusia yang senantiasa selalu cari kehendak Tuhan. Amin. Jarang kita temukan manusia yang selalu usaha keras untuk cari kehendak Tuhan, untuk cari perintah Tuhan supaya kita dapat melakukan sehingga kita masuk surga. Itu firman yang katakan, bukan khotbah analisa daripada pendeta. Tapi nyata di dalam firman Tuhan berkata demikian. Dan ada banyak ayat yang berkata bahwa yang melakukan firman Tuhan itulah yang masuk surga. Coba saudara lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ada dua contoh manusia, yang bijaksana sama yang bodoh. Yang bijaksana ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan itu. Kalau firman Tuhan minggu kemarin, jangan bertumpuk kan, jangan bertumpuk. Sekarang, jangan besok. Setelah kita mendengar, lakukan sekarang. Jangan besok, karena besok ada lagi kesusahannya sendiri. Orang yang bijaksana adalah orang yang senang untuk melakukan firman Tuhan. Baik itu di dalam keluarga rumah tangganya, baik dalam pekerjaannya, baik di dalam lingkungan yang ada, dia senang untuk melakukan firman itu. Karena sesungguhnya firman itu telah menjadi rema di dalam diri saya dan saudara. Setiap kita dengar firman, hamba Tuhan berdoa dan firman itu jadi rema. Apa itu jadi rema? Jadi darah dan daging di dalam kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa selalu berubah. Saudara, kalau berubah itu sebenarnya saudara dari kuasa firman. Karena daging kita semakin dimurnikan, semakin disucikan, firman itu bekerja dalam Roh Kudus dan firman itu mengubah kita. Saudara tidak mengerti, tiba-tiba terjadi saja perubahan yang luar biasa. Dan tentunya kalau firman merubah menuju kepada perubahan yang lebih baik daripada hidup kita yang dulu. Itu tandanya. Kalau kita berubah semakin buruk, berarti itu bukan firman. Berarti itu tanda tanya siapa yang rubah. Tapi kalau kita berubah menuju kepada hal yang lebih baik, itu adalah perbuatan firman itu sendiri. Haleluya. Glory. Jadilah orang-orang yang bijaksana, yang senantiasa melakukan firman itu. Lebih jauh bahwa Tuhan tidak menuntut saudara untuk mempersembahkan harta dunia, harta daging. Tidak. Tapi kalau saudara mau mempersembahkan dengan rela hati, puji Tuhan. Tuhan hanya inginkan kepada saya dan saudara, satu, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Tuhan, saya tidak dapat, saya masih orang berdosa. Ya, kalau saudara masih seperti orang yang hanya berseru kepada Tuhan, banyak sekali orang Kristen yang kita temukan di mana-mana berseru kepada Tuhan, tetapi pekerjaannya hari-hari adalah pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sama saja bohong, kata anak-anak. Bohong loh, ya kan? Itu sama dengan kata orang Kristen yang masih kanak-kanak. Saudara, ada Kristen bapak-bapak, ada Kristen anak-anak, ada Kristen bayi. Kita ada di mana? Kita sendiri akan menjawabnya. Ya. Kalau kita ditegur firman masih marah, berarti kita bayi, masih suka susu. Biarpun rambut sudah putih, tapi masih suka susu. Kalau kita Kristen bapak-bapak dewasa, maka setiap pemberitaan apapun bentuknya, teguran atau apapun itu, kita akan berpikir dewasa.
Kita tidak mengambil segi negatifnya, tapi kita mengambil, oh iya ya, itu baik buat saya karena memang saya harus dibentuk. Kenapa anak selalu membuat kita kecewa, marah-marah? Karena kitanya yang kurang sabar. Ya kan? Jadi Tuhan membentuk supaya kita dijadikan lebih sabar lagi. Aduh Uco, kemarin lo bikin begini, sekarang lo bikin begini. Aduh, aku gak tahu lah bagaimana. Pergi kau keluar. Nah, yang tidak sabar siapa? Uco atau kita? Sorry yang nama Uco. Kitanya coba kita sabar. Uco, sini-sini. Yang kamu buat itu salah. Sekemarin juga begitu, gak boleh ya. Itu. Besok lain lagi dia bikin. Ya memang rezeki gue selalu mau sabar. Puji Tuhan. Kita akan terbentuk menjadi seperti Kristus. Karena yang akan masuk surga itu adalah tabiat karakter yang seperti Kristus. Dan itu milik saya dan saudara. Karena kita sudah ditebus dari dosa. Sesungguhnya setiap orang percaya punya tabiat dan karakter seperti Kristus. Tapi kenapa kita temukan orang-orang yang masih berbuat hal-hal yang tidak seperti Kristus? Karena mereka tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka orang Kristen, sekalipun saudara lihat mereka berdoa berseru kepada Tuhan, tapi nilainya melakukan firman enggak? Kalau sudah enggak ya sudah, no. Haleluya. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Bapa yang penuh kasih. Sekalipun saudara tidak melakukan firman itu, ditegur oleh pendeta, ditegur dari atas mimbar ini, masih keras kepala, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Haleluya. Itulah Allah kita yang selalu menunggu waktumu. Hebat enggak kita? Ditunggu Tuhan. Sampai kapan bertobat? Ya kan? Sekalipun kita melawan Tuhan, bahkan kita menyimpang dari jalan Tuhan, tapi Dia adalah kasih yang tidak pernah ingkar dari kasih itu sendiri. Tetap terus Dia memberkati, tetap terus Dia melindungi, tetap terus Dia taruh saudara di dalam jalan yang benar. Gak tahu ya kalau terlalu keras kepala itu di luar jangkauan. Haleluya, karena manusia itu biasanya 1-2 kali ditegur, iya, tapi nanti ulang lagi. Maka firman Allah sudah ditulis, jangan lagi kembali kepada kubangan seperti maaf, apa? Seperti apa yang selalu kembali ke kubangan kotoran? B2. Ya, bilang aja B2 supaya lebih sopan. Ya. Iya kan? Di kampung saya B2 itu ada kandangnya. Ya, di atas bambu-bambu yang disusun bagus. Jadi kotorannya jatuh ke bawah. Jadi dia nggak bisa ke kubangan kotoran. Tapi sungguhnya kalau engkau lepas dia akan selalu cari yang becek-becek. Dia tidur, gosok-gosok. Tapi itu yang enak yang kita makan. Nah, gambaran ini menyatakan kepada kita jangan kita jadi seperti itu. Bukan jangan makan itu, makan boleh, tapi jangan jadi seperti itu. Sudah ditebus dari dosa, mau kembali lagi. Ditebus, dimandiin dengan darah Yesus, tapi kita mau lagi karena dosa itu enak. Enak. Cuma duduk-duduk. Apa itu? Orang Batak yang kepala apa itu yang suka taruh-taruhan? Apa itu namanya? Yang kepalanya si torus. Togel. Enggak, ini saya mau kasih. Duduk aja kan tulis. Dapat uang banyak. Enak enggak dosa? Enak, padahal itu berdosa. Haleluya. Ya, yang saya kenal itu bosnya Togel itu si Torus. Nggak tahu si Torus siapa ya, makanya saya nggak mau bilang namanya. Bu mau cari dana, ke si Torus aja, dia bos Togel pasti dia kasih. Wow,
Dana gereja kalau dari togel enggak lah. Tapi uang tidak berdosa, yang berdosa orangnya, kata almarhum Bapak Gembala kan. Jadi mau dikasih duit dari apapun terima, karena kita dikasih. Yang berdosa dia. Apa taunya uang? Oleh sebab itu kita yang mengatur uang, bukan uang yang atur kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan itu sangat indah. Itu tadi saya kata, karena Tuhan itu tidak pernah menutup berkat. Cuma kita ini manusia yang sadar diri lah, mbok sudah diberkati terus menerus, tetap terus kembali ke kubangan. Yang salah bukan Tuhan, tapi yang salah adalah kita sendiri. Manusia. Apalagi ketika hal itu kita tahu salah, tetapi karena menguntungkan, karena membuat daging kita enak, karena memuaskan kebutuhan kita, maka kita rela untuk melakukannya. Dengan kita rela mengorbankan Injil yang adalah kebenaran. Haleluya. Saya tidak tahu manusia seperti ini di mana tempatnya. Karena cuma ada 2 tempat, sorga dan neraka. Beda dengan bencong ya. Bu pendeta, Pak pendeta, bagaimana kalau bencong, neraka atau sorga? Tuhan gak pernah menciptakan bencong. Kalau dia jadi bencong, ya artikan sendiri aja di mana dia. Haleluya. Jadi sidang jemaat Moria, mari. Intinya adalah lakukanlah firman itu. Berat, susah, tetapi ingat baik-baik, Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan dalam Roh Kudus-Nya akan memampukan saya saudara untuk setia melakukan firman itu. Apa yang sudah engkau miliki, kesetiaan itu, setia beribadah, setia berdoa, setia memberi kepada Tuhan, setia berkorban untuk Tuhan. Tambah lagi, jangan berhenti sampai di situ, karena masih banyak lagi harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya berhenti di situ. Saudara cari, Tuhan apalagi harus aku perbuat? Engkau harus perbuat ini. Buat saudara, karena tidak rugi kalau kita melakukan firman Tuhan. Tapi kita akan rugi besar kalau kita menyimpang daripada firman Tuhan. Ada pujian yang berkata, oh untungku besar ketika ku ikut Yesus, untungku besar. Nah, untung kita besar kalau ikut Yesus, sekalipun kelihatannya susah, menderita, tapi roh itu tidak dapat dibeli dengan uang. Roh yang ada dalam diri saya dan diri saudara itu adalah anugerah yang dititipkan Tuhan untuk kita dapat melakukan kehendak-Nya. Kita diberi hidup, diciptakan Tuhan untuk dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan menjadi terang, berkat, dan saksi. Menjadi garam di dalam dunia ini. Maka firman Allah berkata, kuutus engkau seperti domba di tengah serigala. Kejap banget kau Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau dapat melihat di mana kekuatan kuasa daripada Tuhan itu dapat mengalahkan serigala-serigala yang buas. Karena tipuan domba itu kelihatan baik-baik, siap untuk diterkam oleh serigala. Tetapi di dalam domba itu ada kuasa, yaitu kuasa daripada Tuhan. Kuasa itu ada kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu kita tidak takut menghadapi apapun juga. Karena firman-Nya, Dia yang akan beserta kita. Kapan? Cuma sampai besok? 1 bulan, 3 bulan? Firman mengaminkan selama-lamanya. Haleluya. Selamanya di bumi dan di surga. Haleluya. Haleluya. Kita harus punya semangat. Rasul pemazmur, kitab Daud dalam pemazmur, dia selalu menyemangati dirinya sendiri. Jadi saudara,
Kalau mau semangat itu murni, orang lain gak bisa menghibur kita, gak bisa. Ya. Apalagi seperti saya, Bapak Gembala baru dipanggil Tuhan, Ibu Bintang, gak bisa orang mau bilang apa juga. Orang mau bilang, ih firman begini loh, ada Ibu Gembala kok gak tahu firman. Tidak bisa. Yang bisa menghibur kita adalah diri kita sendiri untuk menyemangati kita. Hai jiwaku, bersoraklah bagi Tuhan. Sebab dia akan mendatangkan kekuatan baru. Saya tiap pagi begitu. Kalau sudah keingat sama Bapak Gembala, hai jiwaku, bersoraklah bagi Tuhan. Karena kita ini masih punya pekerjaan. Kalau mereka yang sudah dalam peristirahatan itu sudah selesai. Gak ada orang mati yang memuji Tuhan, betul? Yang memuji Tuhan adalah kita yang masih hidup. Yang akan mengerjakan keselamatan itu adalah kita yang masih ada. Kalau mereka Tuhan katakan sudah selesai. Beristirahatlah engkau. Ya. Seperti Bapak Gembala, Papa Bintang, saya enggak tahu namanya sih ya. Jadi bilang Papa Bintang gak apa-apa ya Bu ya. Sudah beristirahat. Banyak yang sudah mereka buat, Tuhan tahu itu. Seperti Bapak Gembala nih, gereja dari tempat ini tidak ada. Saya sudah kawin sih, jadi saya mengerti. Sampai ada lingkungan ini, dia berjuang untuk masyarakat di sini, dia berjuang untuk gereja ini. Tuhan katakan sudah lelah kamu, ayo kembali, haleluya. Itu di Regensi 6 gereja itu, semua pendetanya udah enggak ada. Artinya sudah pindah-pindah, tinggal beliau. Dan apa? Yang perjuangkan itu IMB sampai bisa dipecah-pecah beliau. 6 gereja loh. Belum yang dia perjuangkan yang di desa-desa, di kota-kota dia pergi. Jadi setelah saya pikir-pikir, ya Tuhan, udah terlalu capek Bapak Gembala itu. Ya, mungkin saya yang belum capek. Jadi saya harus teruskan pekerjaan ini. Dan saudara sebagai jemaat anak-anak Tuhan. Sampai gereja itu punya IMB 6 dipisah-pisah loh. Karena dia punya hubungan baik dengan wali kota. Dia selalu datang. Akhirnya wali kota gol, pecah. Ya. Beliau ini sejarah saudara. Bukan cerita omong kosong. Karena saya masih hidup. Saya mendampingi beliau. Dari yang tidak ada menjadi ada sama dengan gereja ini. Dan memang hamba Tuhan itu beda ya. Sekalipun itu banyak tekanan, saudara mungkin saudara juga banyak tekanan, banyak susah. Tapi apa ya saya mau katakan, kalau hamba Tuhan dia tuh tanggung jawabnya itu ya luar biasa. Di samping dia bertanggung jawab pada keluarganya, keluarganya tentu bukan hanya suami, istri, anak-anak, tapi dia punya keluarga besar di kampung sana. Dia juga bertanggung jawab kepada jemaat-jemaat. Coba saudara bayangkan. Artinya bertanggung jawab adalah menjadi bagian dalam kehidupannya jemaat itu. Dan itu anugerah Tuhan. Itu bukan kemauan sendiri. Maka orang sekarang kalau bilang, jadilah kau pendeta nak. Oh enggak mau, enggak ada uangnya. Jadilah kau pendeta, enggak mau. Apa tuh, susah. Jadi kalau jadi hamba Tuhan itu anugerah, apalagi jadi gembala. Gembala itu beda dengan hamba Tuhan yang penginjil, yang hari-hari ke luar negeri cuma menginjil, tinggalin, tinggalin. Gembala tidak, dia harus menuntun ini jemaat-jemaat di rumput yang hijau. Dia harus menjadi teladan. Dia yang harus di depan, jemaat di belakang, supaya apa? Jemaat terlindungi. Kalau gembala di Indonesia lain. Coba saudara lihat gembala kambing. Kambingnya di depan kan, cut. Supaya kalau ada musuh, kambing yang duluan mati, gembalanya enggak. Tapi gembala yang diajarkan oleh Yesus, dia ada di depan untuk domba-dombanya. Yesus sudah di depan buat saya dan saudara. Dia telah melakukan itu, dia berperang, dia lawan musuh-musuh kita, dia lawan dosa itu dan kita menang atas semuanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Itu yang perlu kita syukuri untuk menyemangati hidup kita, bahwa kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka menyenangkan hidup kita sendiri dan keluarga itu mengikuti. Haleluya. Mari saudara, haleluya, mari kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau selama ini saya punya pikiran yang salah, saya hanya mencari apa yang memuaskan saya. Saat ini Tuhan, firman-Mu tergenapi dan jadi berkat dalam saya. Saya harus mencari apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saya harus melakukan hal itu Tuhan. Sehingga apa? Sehingga firman Allah katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, tapi mereka, saya dan saudara yang melakukan kehendak Bapakku. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini. Lakukan apa yang dapat engkau lakukan. Jangan tunggu besok, sebab besok punya kesusahan sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Glory. Percayalah saudara bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Ketika kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita di dalam kesukaran, kita dalam duka cita, atau kita di dalam sukacita, Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Dia ada untuk mendatangkan segala kebaikan, karena hanya Dia Bapa yang mengerti. Haleluya. Apa yang ada di hidup kita yang perlu untuk diperbaiki. Dia adalah pencipta. Dikatakan dalam firman Allah, dari kandungan ibumu Allah telah merajutmu. Jadi Tuhan tahu mana-mana yang tidak beres di dalam kehidupan saya dan saudara, sampai kepada hal-hal yang terkecil. Maka hanya Dia jawaban dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Yesus jawaban di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh glory. Yesus jawaban dalam hidup. Oh Yesus jawaban. Yesus jawab yang ku perlu, yang ku perlu. Tabib teragung, tabib teragung, oh juru selamatku. Oh haleluya, oh haleluya, harapanku, harapan ya lebih sungguh lagi dengan iman. Yesus jawaban, Yesus jawab, hanya Yesus jawaban saya dan saudara. Hidup di dalam situasi keadaan hidup yang bagaimanapun juga, hanya Yesus jawaban buat kita. Haleluya. Jika saudara sakit, Dialah tabib teragung kita. Haleluya. Oh Dialah juru selamat kita. Selamatku. Oh haleluya. Harapanku. Oh haleluya. Harapanku. Haleluya, haleluya. Yesus harapan bagi kita. Dia tabib yang teragung. Hari ini jika di antara saudara ada yang sakit, Yesus jawaban di dalam hidupmu. Hari ini jika di antara kita ada yang terbelenggu dengan beban masalah, Yesus jawabanmu. Hari ini jika ada yang lemah di antara kita, lemah imannya,
Yesus jawaban di dalam hidupmu. Hari ini jika kita masih di dalam duka cita, Yesus jawaban di dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Yesus satu-satunya jawaban. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah jawaban kami Tuhan. Kau tempat perlindungan kami, Kau tempat perteduhan kami. Oh ya ralaba sandara la ya rabashe, uralaba sandara lama. Yesuslah jawaban, hanya Yesus. Yesuslah pengharapan kami, hanya Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kau Bapa yang baik dan setia. Engkau juga yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpelihara baik setiap ketekunan, ketaatan, kesetiaan kami dan kasih kami kepadamu. Untuk selalu memampukan kami ada di dalam perbuatan-perbuatan-Mu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang memberkati kebenaran firman-Mu. Jadi rema buat setiap kami. Tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami semakin layak dan berkenan bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Sebab kita telah diberkati saat ini, maka kita siap untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur saat siang hari ini. Dan tetap selalu dihimbau kepada seluruh jemaat yang akan memberikan persembahannya ke depan untuk tetap menjaga jarak satu per satu. Untuk petugas kolektor yang pertama diserahkan kepada Ibu Hutapea dan yang kedua Mama Lenti. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga.
kembali bangkit berdiri. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi setiap kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat siang hari ini kami membawa setiap ucapan syukur kami bawa dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau memberkati dan menguduskan setiap persembahan kami dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang memberi maupun yang belum bisa memberi saat siang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Dimanapun setiap jemaat-jemaat-Mu berada ya Tuhan, Engkau selalu melindungi, menjaga dan menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu saat siang hari ini. Biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan, otoritas daripada-Mu, kuasa daripada-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan menyertai Ibu Gembala. Dimanapun berada selalu menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Baik setiap keluarganya, anak-anaknya Tuhan diberkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Baik lingkungan di tempat ini, baik depan, belakang, samping kanan, samping kiri, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, marilah kita mengangkat tangan, tanda berserah dan bersyukur, dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Serta berkat kebenaran firman-Nya hari ini memberkati kita sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menutup ibadah siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dari atas mimbar ini saya mau katakan Shalom. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.